Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB 4909. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar individu dari mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Yang pertama, saya akan menjelaskan TB1 terlebih dahulu. Untuk tugas TB1, yang pertama kita akan menginput sales data terlebih dahulu. Sales data ini sudah ditentukan oleh dosen dan tersedia di LMS. Untuk sales data tersedia dari kolom A sampai M. Setelah itu, kita copy dan dimasukkan ke data, ke sheet baru. Dan di sini ditambah dengan kolom NIM sampai dengan bonus amount. Yang pertama, kita akan mencantumkan NIM kita terlebih dahulu. NIM saya adalah 10 40 42 500 206. Selanjutnya kita akan mencari faktor NIM. Rumus faktor NIM itu menggunakan 3 digit akhir dari NIM kita. Jadi di sini value memakai right dan di sini tersedia angka 3 dan dibagi 100. Hasilnya segini, 2,06 dan tinggal di drag sampai bawah. Selanjutnya ada performance score. Di sini rumusnya itu sales amount dikalikan dengan faktor NIM. Hasilnya segini dan tinggal di drag sampai paling bawah. Untuk kategori performance, rumusnya itu menggunakan rumus IF. Seperti lebih besar sama dengan 5.000 termasuk excellent, lebih besar sama dengan 3.000 itu termasuk good, lebih besar sama dengan 1.500 itu average, dan kurang dari 1.500 atau di bawah 1.500 itu termasuk below average. Nilai tersebut didapatkan dari instruksi yang sudah ada. Selanjutnya, untuk mencari profit per unit, rumusnya itu unit price dikurangkan dengan unit cost. Hasil yang didapat adalah dan tinggal di drag sampai paling bawah. Selanjutnya ada total profit. Total profit itu rumusnya profit per unit dikalikan dengan quality sold. Didapatkan hasilnya segini. Selanjutnya, untuk mencari profit kategori, rumusnya sama menggunakan rumus IF, yaitu lebih besar sama dengan 1.000 termasuk high profit, lebih besar sama dengan 500 termasuk yang medium profit, dan untuk di bawah 500 itu termasuknya low profit. Dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk diskon kategori, rumusnya juga sama menggunakan IF dengan lebih besar sama dengan 0,15 itu termasuk yang high diskon, lebih besar sama dengan 0,05 itu termasuk yang medium diskon, lebih besar sama dengan 0 itu termasuk yang low diskon, dan untuk di bawahnya itu termasuk no diskon. Angka ini sudah sesuai dengan kebijakan yang diberikan. Untuk sales priority, menggunakan rumus IF berulang. Sama dengannya dengan bonus amount. Menggunakan rumus IF berulang. Sekian untuk tugas TP1. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke penjelasan tugas kedua. Tugas kedua ini membahas tentang fold up. Nah, nantinya kita akan mencari negara, produk, segmen, harga barang, dan penjualan, serta total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbesar, dan penjualan terkecil. Dimulai dengan kolom negara terlebih dahulu. Kolom negara ini rumusnya menggunakan rumus fold up dan left. Left ini didapat dari kode negara yang ini. Selanjutnya untuk kolom produk,
Rumusnya menggunakan rumus follow up juga dan rumus MIP. Rumus MIP ini saya menggunakan kolom tengah sebelah kanan karena digit terakhir dari NIM saya adalah genap, yaitu 6. Untuk segmen, rumusnya itu menggunakan rumus follow up juga dan menggunakan right. Sebelah kiri paling bawah. Nah, untuk tanggalnya diminta untuk diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah urut seperti ini. Lanjut, untuk harga barang, ini kita ambil dari sini. Kotak produk dan harga barang. Nantinya, ini semua akan sesuai urutan karena menyesuaikan dengan tanggal. Untuk kolom penjualan, itu menggunakan rumus jumlah barang dikalikan dengan harga barang, lalu dikalikan dengan 6%. 6% itu adalah digit dari NIM akhir saya. Dan didapat segini hasilnya. Kalau sudah semua, untuk baris pertama yang ini, tinggal di freeze. Yang ini, pakai freeze top raw. Jadi nanti yang baris pertama tidak akan bergerak. Seperti ini. Selanjutnya mencari total penjualan. Total penjualan itu rumusnya sum. Nah, dari kotak H2 sampai H81. Lalu hasilnya segini. Untuk rata-rata penjualan juga sama, bedanya menggunakan rumus average. Dan penjualan terbesar juga menggunakan rumus yang max. Dan penjualan terkecil itu menggunakan rumus min. Lanjut, kita masuk ke untuk mencari eh, R&D Law Certification dan One Set Campus Fair Rep. Untuk mencari kedua ini, R&D Law Certification dan One Set Campus Fair, kita memasukkan employee data terlebih dahulu. Employee data sudah disediakan di LMS masing-masing. Nah, yang pertama untuk mencari R&D Law Satisfaction, dari instruksi yang ada, pertama kita mengubah departemennya terlebih dahulu menjadi Research and Development. Oke, kalau sudah, yang kedua itu ada Environment Satisfaction diubah menjadi angka 1 saja, seperti ini. Lalu, selanjutnya itu kita masuk ke Job Satisfaction. Kita ubah ke angka 1 juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini semua tinggal di copy dan dimasukkan ke sheet terbaru. Seperti ini. Jadilah R&D Law Satisfaction. Seperti ini hasilnya. Setelah R&D Law Satisfaction selesai, employee datanya kita ubah lagi menjadi seperti awal. Kalau semuanya sudah, kita masuk untuk data OneSite Campus Fair Rep. Untuk data OneSite Campus Fair Rep itu dibutuhkan pengubahan age yang kurang dari 30 sesuai instruksi yang diberikan. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Setelah itu, masuk ke bagian departemen. Departemen ini kita ubah menjadi sales saja. Dan kita mengubah job role menjadi sales representative. Kalau sudah, di copy lagi. Seperti ini. Lalu masukkan ke sheet baru. Dan untuk One Set Campus Fair, inilah hasilnya.
Jangan lupa employee datanya dikembalikan seperti semula. Oke, sekian tugas besar yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga ini diminta untuk membuat pivot table dan pivot chart. Di mana sebelum menentukan pivot table dan pivot chart, kita harus mencari datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada datanya dari website Kaggle. Saya menggunakan data coklat sales. Di sini ada salesperson, country, produk, date, amount, sama boxed snippet. Langkah selanjutnya, jika datanya sudah ketemu atau sudah ada, ini semua tinggal kita blok kayak gini. Lalu kita masuk ke insert dan pencet yang pivot table. Nantinya akan terbentuk table seperti ini. Nah, untuk data-data yang ada di table ini, saya masukkan di bagian filter, itu ada date sama amount. Di kolom columns itu ada country sama values. Di kolom rounds itu ada produk. Dan di values itu ada county of sales sama sum of box shipment. Nah, datanya seperti ini. Di sini ada columns of labelnya itu seperti contohnya negara Australia itu terdiri dari count of salesperson, Kanada itu ada sum of boxes shipped sama count of salesperson, India itu ada sum of boxes shipped sama count of salesperson, New Zealand itu ada sum of boxes shipped sama count of salesperson, sampai dengan negara USA. Lalu di bawahnya ini ada grand totalnya dari setiap negara. Dan ini ada total count of salesperson-nya sama total sum of boxes shipment-nya. Setelah pivot table-nya selesai, ini juga sama, tinggal di blok aja semuanya. Lalu kita pencet yang pivot chart yang ini. Nah, saya menggunakan pivot chart yang bar seperti ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian penjelasan tugas dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.